Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, dan salam daripada Borneo, dan salam daripada 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Okey, hari ini hari 1 hari bulan 1 hari bulan 8 bersamaan dengan 2026. Betul lah, kameramen? 2026. Jadi hari ini kita mau kongsi tips bagaimana kita nak bleeding sistem brake tanpa menggunakan alat special tools ataupun menggunakan alat untuk special untuk bleeding. Kita menggunakan alat sederhana saja. Jadi perkongsian kita hari ini adalah lebih kepada kita nak bleeding sistem brake. Dan kita tahu sistem brake ini sangat penting, geng. Itu orang kata dia adalah benda mandatori yang kena cek betul-betul sebelum kita jalan. Jadi hari ini kita ada kongsi bagaimana kita cara bleeding guna alat yang sederhana saja. Itu yang pertama, kita bleeding guna alat sederhana. Yang kedua, kenapa kita perlu bleeding? Yang ketiga, bila kita perlu bleeding? Itu antara soalan yang bermain di kepala kita. Yang pertama sekali, kita kena paham tuh bleeding itu apa? Bleeding nih adalah kita bleed dia, kita keluarkan minyak lama, masukkan minyak baru mungkin atas faktor-faktor. Yang pertama, kita tukar brake silinder, angin masuk dalam pipeline punya sistem brake, atau kita ganti brake booster, kita kena bleeding. Sebab sistem angin bila kita buka saja, angin akan masuk dalam sistem piping. Jadi bila ada angin dalam, kereta itu akan menghadapi masalah yang mana kalau kita tekan brake, kita kena pump dulu. Kita kena pump dulu, baru dia makan tuh brake. Itu antara ciri-ciri sistem brake ada gangguan. Bila ada gangguan sistem brake, kita kena paham bahwa bila ada angin, angin itu perlu dikeluarkan. Angin yang dikeluarkan itulah yang disebut bleeding. Nak bleed. Sistem itu kalau boleh minyak saja ada di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, bleeding ini, dia ada banyak sistem brake. Kita menggunakan sistem brake. Sistem brake ini dia ada dot 3, minyak dia, dot 4, dot 5, dan dot 5.1. Dot 3 dan dot 4 itulah pengguna macam kita lah, orang awam. Kereta racing dia menggunakan minyak 5.0, dot 5 ataupun dot 5.1. Itu kereta racing. Dan untuk dot 3 ataupun dot 4, dia mempunyai sifat kepanasan berbeza. Untuk dot 3, bila dia panas lebih daripada 200 derajat Celcius, itu sesuai dot 3 saja. Jadi kelembapan air akan naik. Minyak brake nih, kalau kita nampak sini, kameramen tengok. Kita tengok minyak brake, ya. Minyak brake dia ada, dia tulis dot 3 ataupun dot 4. Nih, nampak nih. Dot 3, dot 4. Macam ini, kereta, dia ada tulis sistem brake. Kameramen tengok sini. Dia ada tulis OR. OR dot 3, mana sudah itu? Kasih flash dia, nampak kah kalau flash? Mata saya rada ramun-ramun sikit. Ada tulis dot 3 or dot 4. Nampak nih, nampak? Dot 3 or dot 4. Dot 3 or dot 4 ini bukan bermakna kita boleh campur. Kita boleh pakai salah satu. Sama ada kita mau pakai dot 3 ataupun dot 4. Kalau dot 3 ini maknanya 200 derajat Celcius dia akan bersifat jadi air. Kalau dot 4 ini 280 derajat Celcius dia akan jadi air. Maksudnya ketika brake itu berjalan, kita tekan brake, dia ada haba. Haba nih akan menyebabkan sistem minyak dalam brake itu sendiri. Sebab dalam brake itu dia ada brake silinder dan juga brake pump. Brake pump ini ada minyak. Minyak ini ada dot 3, dot 4. Bila dia panas, ya lebih daripada 200 derajat Celcius, sifat minyak yang ini nih, sifat minyak ini sekarang ini minyak brake akan jadi air. Apa? Ini dot 3. Dia akan jadi air. Bila dia jadi air, jumpa dengan besi, dia akan berkarat. Itu yang menyebabkan brake itu jadi jam. Itu yang pertama. Jadi bleeding ini sangat penting. Satu, kita buang angin. Yang kedua, kita bersihkan sistem pipe. Yang ketiga, mengelakkan komponen sistem brake itu berkarat. Apakah komponen sistem brake itu? Brake booster, brake master pump, brake separator, brake piston depan dekat brake caliper, brake silinder dekat brake drum belakang, piping. Ini semua ataupun ABS bagi kereta yang ada ABS. Biasanya kereta yang ada ABS dia tidak ada brake separator, sebab dalam ABS itu sebagai separator dia. Oke, jadi hari ini kita akan kongsi bagaimana cara kita bleeding, dan kenapa kita bleeding ini kereta adalah satu, jam dia punya brake silinder. Oke, yang kedua,
minyak dia agak hitam-hitam sudah. Oke, kameramen tengok sini. Nampak? Tapi ini kita sudah bleeding dami-dami saja, kita boleh cuci tongnya sebenarnya. Oke, jadi sekarang ini kita akan kongsi kenapa kita bleeding. Satu adalah sistem brake ini agak terjaga. Sebab oke, kalau kita tengok, kalau kita perasan, ya, ini brake shoe. 5 tahun, 7 tahun tidak pandai kita pernah ganti. Sebabnya satu saja. Satu, kita tidak bleeding, menyebabkan berkarat sistem brake silinder. Oke, ini brake ini dia jam. Sebab itu bila dia jam, macam ni, coba kameramen tengok. Jam nih. Nampak? Kita tekan pun tidak boleh nih. Nah, patut brake yang tidak jam, dia tidak akan dia akan masuk. Jadi bila dia jam, macam mana dia mau tekan ini barang? Kan dia begini. Betul. Macam mana dia mau tekan? Dan macam ini brake drum. Betul? Ini begini kan? Nampak? Begini. Oke. Macam mana dia? Kata kalau kita tengok dia masih tebal tapi dia sudah expired lah. Tebal. Kalau kita perasan kenapa brake belakang jarang ditukar? 5 tahun tak pandai habis-habis. Boleh jadi brake ini jam. Yaitu brake silinder ini jam. Kenapa dia jam? Sebab kita tidak pernah bleeding. Sebab sifat minyak ini boleh jadi air. Satu boleh jadi air. Jadi air ini kan besi. Jumpa air dia berkarat. Bila dia berkarat, dia akan jadi jam nih. Nampak jam? Nampak nih? Di dalam ni dia akan jadi jam. Dia tidak boleh. Patutnya yang bagus punya, dia boleh ditekan keluar masuk. Sekarang dia tidak boleh keluar nih kan, tidak boleh juga masuk. Nah, jam. Nampak? Kita tekan. Patutnya kita tekan oke. Kiri kanan, geng. Ini kiri, yang ini kanan. Pun sama juga. Pun jam juga. Bila dia jam, nah apa? Bila dia jam, macam mana dia mau tekan ini brake? Dia kan begini. Nah, nampak nih. Dia kan begini. Nah, macam mana dia mau tekan ini brake? Ini piston tak boleh. Macam mana dia mau tekan dia sendiri jam? Nah, jadi itu sebab pentingnya kita bleeding. Jadi hari ini kita akan kongsi bagaimana cara bleeding menggunakan alat sederhana. Kita perlukan 2 barang saja. Spana 10 untuk buka nipple ya. Nipple dulu sini kameramen. Nih. Ini nipple dia kita mau buka. Nih. Jadi kita sudah ganti brake silinder dia. Ya, oke, hold dulu. Jadi sekarang ini kita nak bleeding cara sederhana. Kita perlukan spana 10 tapi kaedah dia mesti ngam. Kalau kita tidak ada kaedah yang ngam susah. Jadi kita perlukan tools. Ini spana 10, botol mineral, hose transparent kalau ada, kalau tidak ada tidak apalah supaya tidak berselerak. Dan ini minyak yang kita sudah bleeding, kamera tengok. Hitam. Nampak hitam. Dan minyak ini kalau dia hitam saja tidak apa. Kalau dia jadi air, dia akan bertindak jadi jam. Dia akan kasih jam tadi nih. Nampak ni jam sudah nih. Kameramen tengok. Jam nih. Nampak pelancar dia tidak boleh keluar sudah nih. Patutnya di barang kita tekan dia pandai keluar masuk. So, bila dia jam, brake shoe tidak akan berfungsi. Jadi sentiasa tebal, geng. Sebab itu kadang-kadang kita heran, kenapa brake pad selalu habis Kadang-kadang kualitinya sama sebelum ini. Mananya ini jam. Mananya selama ini hanya brake depan saja, brake belakang tidak membantu langsung sebab dia jam. Oke, jadi sekarang kita akan bleeding guna alat sederhana. Tapi nanti saya bagi satu alat bleeding yang spesial untuk bleeding ini. Kita bagi konten saja, sama ada kita mau guna special tools untuk bleeding punya kit ataupun kita guna alat sederhana saja. So, cara yang pertama mesti ada alat ini dulu. Cara yang kedua, pastikan minyak ada nih. Kameramen tengok sini. Ya, kameramen cek dulu sini. Ini tengok, pastikan kita ada minyak brake. Pastikan dia pakai dot 3 ataupun dot 4. Macam ini kita pakai dot 3. Dot 3. Dan brand tidak kisah, yang penting dia ikut dot 3 atau dot 4. Jangan dot 5, itu kereta racing. Oke, kalau dot 4 2000, jadi 280 derajat Celcius. Dot 4 lagi tahan daripada dot 3. Oke, baik. Tapi tengok spek dia. Dan yang kedua, pastikan minyak cukup sebelum kita bleeding. Oke, nampak ini cukup Ada 2 paras kan? Nih. Oke, tengok brake master pump. Oke, kita pahami dulu daripada sistem brake kaki di sini. Oke, kameramen tengok sini. Ini kaki, brake pedal, kaki, brake. Kita tekan gini. Oke, daripada sana dia pergi brake booster. Ini namanya brake booster. Saya kasih paham dulu komponen brake. Oke, kameramen sini. Brake booster. Ini brake booster. Ini namanya yang bulat-bulat hitam ni brake booster. Di sini ada vacuum. Ini vacuum dia untuk kasih lembut. Dia bersambung dengan engine. Lepas tu di hadapan brake booster ni ada namanya brake master pump. Yang inilah. Ini namanya brake master pump. Baru dia pergi brake separator. Ini namanya brake separator. Ini brake separator dia masuk 2, dia pecah 4. 2 pergi belakang, 2 pergi depan. Kiri dan kanan. Ini nampak belakang, kiri, kanan. Oke. So sekarang brake separator kita jangan usik dulu, kita try yang paling jauh dulu. So cara yang pertama, spana kena ada, simple. Yang kedua,
minyak mesti ada standby dan pastikan dalam keadaan penuh. Yang ketiga, kita hidupkan enjin. Kenapa kita perlu hidupkan enjin? Supaya brake booster itu melembutkan. Kita pijak. Sebab kalau tengah, kita tekan brake sekarang kan, dia agak keras sikit. Jadi kita hidupkan enjin untuk membantu supaya lembut tuh, supaya lagi gripping. Sebab kalau tidak hidup enjin, vacuum tidak akan ada. Bila vacuum dengan brake booster tidak ada, keras tuh brake. Jadi kita start dulu. Kita hidupkan enjin. Langkah ketiga, hidupkan enjin. Nampak dia lembut dan lagi gripping, nampak? Lagi lembut. Ya. Sebab yang kasih lembut adalah brake booster. Dan brake booster berkait rapat dengan enjin punya vacuum. Okey, setelah hidup enjin yang ketiga, yang keempat, ini kita buat satu tayar lah. Tayar lain itu kita buat macam biasa. Ya. Kita buka penutup dia ini. Ini penutup nipple ya, buang angin ini. Kita buka, ini kita sudah tukar lah. Ini kita sudah bleeding, tapi untuk penggambaran kita temberang lagi buat konten lah. Okey. Seterusnya yang keempat, kita longgarkan dulu sedia. Sebab kadang-kadang ada kau jumpa nipple nanti dia keras berkarat. Jadi longgar dulu sedia. Okey, baru pasang balik dami-dami. Pasang dami-dami. Lepas tu sudah dami-dami pasang. Ini hose di sini masuk. Hose masuk. Sini. Okey. Tekan dia. Kenapa kita pakai hose? Supaya dia tidaklah berselera. Yang kedua supaya kita nampak hasilnya. Yang ketiga supaya kita nampak itu bubble. Tapi ini hose tidak transparan. Tidak apalah. Untuk konten alat sederhana kita guna ini saja. Okey. Lepas tu kita longgarkan. Kita longgarkan dulu sedia. Sudah tadi, ini kita tengok. Okey, boleh. Lepas tu kita perlu satu orang. Jadi caranya kita hold dulu. Saya panggil dulu satu orang. Okey, sekarang geng kita sudah ada dua orang. Ya. Satu yang pekerja saya satu orang ini akan tekan brake ikut arahan saya. Kita bagi arahan, dia kena dengar arahan. Okey? Baik. Sekarang arahan dia begini. Okey. Bila kita kasih pit begini, ini. Okey. Okey, pam. Kaki pam, pam. Dan ketika kita pam, pam kuat-kuat, jangan macam pondan, pam kuat-kuat. Okey. Okey, pam, tahan. Okey, ketika kita tahan, kameramen sini. Dia tahan kuat tuh, kita cara tahan, kita buka nih. Nampak dia tahan tuh. Okey. Alright. Pam, kita buat 3 kali. Pam. Pam. Okey, ciri-ciri tidak ada angin. Satu, minyak banyak. Okey, tahan. Okey, baik. Ketika kita buka yang ini, kameramen sini. Ketika kita buka, kaki di sana akan jadi laju turun. Itu menunjukkan sistem bleeding ada berjaya. Macam sedap. Macam belanca bahagian brake master pump. Okey. Okey. Bisa dia turun. Okey. Nampak? Okey, baik. Paham ya? Alright. Hold dulu. Okey, sekarang 2 kali sudah. Sebaiknya 3 ataupun ke atas lah 4 kali, 5 kali. Sampai kita repuk. Kaki itu dia terus turun bawah. Okey, kita tengok contoh. Okey, pam. Pam, kuat-kuat pam. Supaya tenaga pressure untuk pelancar brake master pump dia tekan angin itu di sini. Okey, tahan. Bila dia tahan, okey tengok. Kameramen tak payah di sini. Tengok kaki saya, aku buka di sini. Okey, saya akan buka. Kaki akan terus melantun kuat sana. Okey, kaki mesti kuat sana supaya pressure tu pergi sini. Okey. 1 2 3. Okey, tengok kaki sana. Okey, nampak? Okey, kau tidak payah pergi sini, kau pergi sana saja. Kameramen, okey, pam. Pam. Supaya dapat hasil yang maksimum. Jangan ikut di lutut dia atau goyang-goyang untuk kamera. Tahan. Okey, kameramen tak payah pergi sini. Tengok saya sana, tengok laju ke tidak dia tekan. Tekan kuat Saya lepas saya lepas tengok. Okey. Alright. Jadi selesai. Kameramen sini. Jadi apa yang paling penting adalah komunikasi antara tukang tekan dengan tukang buka. Kita lah. Biasanya kita akan bagi arahan. Kita perlukan hanya sepanah ini. Kenapa kita perlu ikut arahan? Tarik tekan supaya pressure daripada pelancar brake master pump dia tekan. Dia fokus di bagian nipple sini. Yang ada brake cylinder. Kameramen sini. Jangan miring-miring kamera. Kasih lu tegak dia. Okey, jadi kita tengok hasilnya seperti ini. Nih. Okey, sudah bersih. Kita akan kasih kuat. Kita akan kasih ketat balik. Setelah 3-4 kali cukup. Lepas tu ciri-ciri bleeding berjaya, bila kita tahan begini dia terus laju pop jatuh. Tapi kalau kita buka di sini dia macam pelan-pelan turun macam ada begini masalah, ada angin lagi di dalam. Buat sampai ringan. Makanya kita tekan dan pop. Itu yang bagus. Kalau kita tekan macam gini ataupun lemas, ada angin lagi di dalam. Sama ada angin ataupun sistem brake master pump ada masalah.
Oke, jadi jelas ya. Jadi itu saja perkongsian hari ini. Untuk tayar 3 ini macam sama juga kaidahnya. So untuk jimatkan duration time, kita guna bleeding alat sederhana, hanya perlukan botol mineral dan perlukan hose saja. Dan juga spana 10 ataupun spana 8. Dia dua aja, 10 atau 8. Oke? Jadi itu saja perkongsian hari ini. Yang paling penting adalah kita cara bleeding itu bila. Setiap 50.000 kita bleeding. Ataupun ketika kita tukar brake shoe yang mana jam. Jam yang ini tak pandai habis-habis. Macam mana mau habis, dia tak pandai tertekan. Ataupun berlaku kebocoran. Ataupun yang ketiga, kita tukar brake master pump. Itu kena bleeding. Yang keempat, dia tidak ada masalah. Cuma sudah sampai ajalnya. Sudah sampai 50.000 kita bleeding lah. Untuk mengelakkan minyak brake itu dia bersifat, dia bertukar sifat. Daripada minyak jadi air. Itu tujuannya kita bleeding. Satu tadi kita tukar part. Yang kedua, ada masalah kebocoran. Yang ketiga, ada jam. Yang keempat, sudah sampai dia punya masa 50.000 bleeding. Oke, jadi itu saja perkongsian hari ini. Jika konten ini menarik, jangan lupa subscribe, like, ataupun share, ataupun follow. Tapi sebaiknya, saya akan bagi link untuk yang bleeding secara mudah. Tak payah 2 orang. Tapi ini sebenarnya kaedah kampung nih, kaedah mekanikal ini lagi baik. Sebab kita gunakan tenaga brake master pump. So, kalau guna bleeding sebenarnya ada juga kelemahan dia. Kita tidak tahu berapa kekuatan plunger. Sebab kadang-kadang kita bleeding, angin tidak ada. Rupanya brake master pump masalah. Tapi kalau guna mechanical, kita sudah tahu ini plunger ada masalah kah tidak. Bila dia punya daya pressure kurang, sedangkan brake separator tidak ada angin, ataupun ABS tidak ada angin. So, kalau kita buang angin, daripada brake master pump, brake separator bagian tidak ada ABS, jadi ini tiada ABS. Coba kameraman, sini. Tengok ini tiada ABS. Nampak? Tidak tahu di mana. Oke, kameraman, tengok. Setahu saya ini kereta tidak ada ABS-nya, geng. Dia ada brake separator saja. Ini kereta basic nih. Setahu saya dia tidak. Kalau ada ABS dia tidak ada brake separator. Oke, kalau kancil dia punya brake separator itu berada di axle belakang dekat dia punya multi link suspension untuk kancil. Ada 2 tuh kan. Itu namanya brake separator valve. Oke? Jadi itu saja perkongsian. Oke? Jika konten ini menarik jangan lupa sekali lagi ya follow ataupun subscribe untuk dapatkan ilmu-ilmu terbaru. Oke? Dan jangan lupa komen yang positif saja. Siapa negatif komennya saya blok terus. Oke, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.